Anak-anakku sekalian, dimanapun kalian belajar, dimanapun kalian kuliah, pendengaranmu tidak akan pernah menajamkan akalmu. Kecuali kalau kamu mendengarkan firman-firman Allah, mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW, inilah sumber nasihat yang sesungguhnya. Sekaligus inilah sumber ilmu yang sesungguhnya. Karenanya, para anak muda, jadikan sholat Jumatmu sebagai kuliah terhebatmu. Jadikan sholat Jumatmu sebagai mata pelajaran terhebatmu. Jangan jadikan sholat Jumatmu sebagai sambilan, nunggu qomat baru masuk. Sampai di dalam cari tempat, nyender agar bisa tidur. Kamu akan dicabut pendengaranmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang kamu dengarkan hanyalah yang bisa didengarkan oleh hewan. Kalau manusia diberikan pendengaran yang harus mendengarkan firman Allah, potensi itu dimilikinya karena diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diabaikannya, maka Allah akan mencabutnya. Kalau sudah dicabut, dia tidak akan pernah bisa lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Perhatikan ayat ini. Ayat ini adalah sungguh menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarkan firman Allah. Simpelnya kira-kira begini. Coba perhatikan tadi. Ada bumi yang tadinya kering kerontang, puluhan tahun, ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Hanya dengan diturunkan air hujan tiba-tiba ada kehidupan pohon, lalu hewan. Manusia pun kemudian bisa hidup di situ. Hanya dengan hujan. Coba perhatikan apa sebetulnya kandungan air hujan itu. Kalian sudah mempelajari prosesnya. Tetapi ajaibnya, kok pasangan dengan benih-benih yang ada di bumi ini. Seakan-akan setiap tetesan air hujan itu dibuat cocok, dibuat berjodoh, dikondisikan kompatibel agar tanah yang tadinya kering kerontang menjadi hijau dan ada kehidupan. Tidak ada yang bisa menghidupkan kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa benar-benar menurunkan hujan yang kompatibel, yang sesuai dengan benih-benih yang ada kecuali Allah. Dengarkan baik-baik ini. Dan inilah adalah ilmu yang sesungguhnya. Makna lain secara simbolis. Nanti ketika kalian meninggal dunia, terlalu mudah bagi Allah untuk membangkitkan kalian setelah kalian wafat. Untuk dimintakan pertanggungan jawaban. Terlalu gampang. Seperti bumi yang tadinya mati. Kering kerontang. Hanya cukup disiram air hujan. Tiba-tiba ada kehidupan. Begitulah kamu nanti, nak. Ketika kamu sudah wafat. Bahkan kamu sudah menyatu dengan tanah. Sel-sel tubuhmu sudah menyatu dengan molekul-molekul tanah. Terlalu mudah bagi Allah. Untuk membangkitkan kamu kembali dari dalam kuburmu. Untuk dimintakan pertanggungan jawabanmu. Itu informasinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesannya. Dan yang kedua. Hatimu. Yang tadinya mati. Orang-orang yang rendah akalnya. Biasanya. Di hatinya itu dipenuh dengan syahwat. Seneng sama syahwat. Ketika nge-gadget, tontonannya, miskin ilmu. Semuanya syahwat. Itu tanda hati sudah mati. Anak-anakku sekalian, tandanya Allah berpaling dari kamu. Kalau kamu sudah lebih suka kepada hal-hal yang memperdayai kamu. Tetapi hatimu yang sudah mati hari ini juga. Kalau kamu anak-anakku sekalian ingin menjadi orang-orang hebat, kalian menjadi orang yang bisa melihat cakrawala dengan cerdas, perhatikan ayat ini. Dengarkan firman-firman Allah. Baca ayat Quran itu. Baca terjemahannya. Baca tafsirnya. Tanya sama ulama. Tadaburi ayatnya. Cari ilmu-ilmu di TikTok, di Instagram, di YouTube, di Facebookmu. Cari ilmu itu. Sehingga kamu selalu dinotif. Sehingga kamu selalu direkomendasikan video-video ilmu. Dan di situ kamu bisa menjadi orang hebat.
Karena setiap hari kamu akan diperlihatkan, diperdengarkan, dinotif, direkomendasikan oleh algoritma media sosial, dan lama-lama kamu menjadi orang yang hebat. Kenapa? Hatimu hidup. Seperti kolbu yang tadinya seperti tanah kerontang, karena kamu sering mendengarkan ayat-ayat Allah, maka tumbuhlah, suburlah rasa mahabbah, rasa cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu, kamu akan selalu taqarrub, muraqabah, merasakan kedekatan dengan Allah dan tidak pernah mau berpisah lagi dengan Allah. Dan setelah itu, nak, kebahagiaanmu mencapai kebahagiaan orang-orang saleh yang melampaui para YouTubers yang penghasilannya sekian miliar per bulan, melampaui para TikTokers yang penghasilannya bisa ratusan juta tiap hari, melampaui mereka semua. Karena belum tentu uang yang mereka hasilkan itu sehebat kebahagiaan yang kamu peroleh.